Saat Pak Tatang sedang rujak bantal kotor di dapur reot, tiba-tiba Bapak Budi datang dan langsung jungkir sambil injeksi kursi pincang lalu meminum segelas conge cair dan semangkuk sup pipi rusak. Setelah itu, Bapak Budi pun loncat-loncat hingga atap plafon rumah pun pada berjatuhan, dan menimpa gentong bahenggol yang lagi molor dekat kolor sobek Pak Tatang yang lagi diimunisasi oleh kadal jamban, dan Bapak Budi pun keluar, lalu mengangkat radio buruk yang lagi dijemur sambil salto dengan domba budek yang lagi telan obeng bengkok, dan domba pun tiba-tiba lari kabur, hingga menabrak BH buruk tetangga yang lagi dijemur, hingga BH buruk pun terlempar jauh dan akhirnya mendarat di kuping traktor loyo, hingga tiba-tiba BH buruk pun meledak dan merembet membakar paru kenpot Pak Agus yang lagi dijemur. Dan Pak Agus pun kemudian lari untuk mengejar domba mohak jeblok yang kabur dan meresahkan tersebut, namun tak disangka domba mohak jeblok pun akhirnya menyerahkan diri dengan mengangkat pantat kemudian kentut 14 kali kemudian lagi sambil ketawa sama kumis potong sambil mengucapkan tolong jangan tangkap aku, kata si domba tersebut. Namun Pak Agus yang terlanjur emosi dan bulu keteknya pada tusuk karena sedih tahu kenpot jemurannya tersebut terbakar. Pak Agus pun memaafkannya, tapi dengan satu syarat kepada si domba tersebut. Kata si domba, apa itu syaratnya roti retak? Maaf Pak, maksudku Pak Agus ya nama Bapak hehe sambil nyengir ompong giginya tinggal satu itu pun udah miring mau copot juga. Kata Pak Agus iya kamu serongsokan, kata Pak Agus kepada si domba mohak, dan domba mohak pun menjawab, maaf Pak nama saya itu domba mohak ya Pak bukan kamu serongsokan. Kata Pak Agus oh iya maaf kalau gitu dong, tapi gimana nih urusan tahu kenpot saya udah kebakar apakah Bapak domba mau gantiinnya? Kata si domba mohak, iya Pak tenang saja nanti saya gantiin kok Pak, tapi untuk saat ini mohon maaf ya Pak karena saya lagi gak punya uang dulu Pak untuk gantiinnya. Karena istri saya belum mewek Pak gimana dong ya, kata Pak Agus, berani kuping panci digunting, saya gak nanya ya Pak Dom, kata Pak domba mohak, oke deh Pak nanti saya gantiinnya lewat via bank transfer ya Pak, kata Pak Agus emangnya kamu mau gantiinnya berapa hah, kata Pak Dom, ya mungkin saya nanti kirim 3 kilo kotoran buang hajat saya lewat via bank transfer, kata Pak Agus kamu itu mau coba-coba bercanda dengan saya hah? Kata Pak Dom, bercanda apanya Pak, kata Pak Agus, udah deh jangan pura-pura, nanti saya rebus jamban jeblok lobang, kata Pak domba mohak. Oh iya Pak mantap kalau gitu, kata Pak Agus, oh mulai ya, jadi kamu mau saya jadiin rebus jamban mohak, kata Pak Domdot hahaha maksud Bapak apa, kata Pak Agus tadi kamu kayak meledek saya suruh saya mangap, apa maksudmu itu Pak Dom? Kata Pak Dom oh ya ampun Pak maaf tadi itu saya hanya mengucapkan kata maaf bukan mangap Pak, maaf, kata Pak Agus. Ya sudah kalau gitu kamu sekarang pulang dan mandi sana karena kentut yang kamu keluarkan tadi 12 kali membuat tiang listrik roboh tuh dan apartemen saya pun terbang tuh gara-gara kamu kentut tadi 12 kali udah kentutnya kencang keras memekikan telinga,
baunya sampai pabrik BH pun roboh. Jungkir lalu terbang ke angkasa bersama puluhan BH-nya ke awan dan katanya sekarang pabrik BH mendarat di planet Pluto. Loh Pak Dom, gimana kalau gitu Pak Domba Mohak mau tanggung jawabnya? Kata Pak Dom, oke deh Pak, nanti saya kan bawa jemput pabrik BH-nya di planet Pluto. Kata Pak Agus, Katrider rusak, kamu semalam mimpi apa sih? Kata Pak Dom, saya semalam mimpi kuping gentong kawin sama sabun colek buruk di kebun cabai jablay, wakilnya colokan pipi, penghulunya lemari pincang, dan para tamu undangannya tanduk nyamuk dan uban ayam Pak. Gitu cerita mimpi saya semalam Pak. Kata Pak Agus, udah, sambil garuk pantat pakai parut kelapa. Cukup kamu ya. Sambil kecup monyet yang lagi nyengir, sekarang kamu pulang dulu sana mandi mumpung celana dalam saya belum sobek nih. Kata Pak Dom, oh iya Pak, siap kalau gitu saya pulang dulu. Tapi nanti semua kerugian Bapak semuanya akan saya gantiin Pak ya, tenang saja. Kata Pak Agus, emang yakin kamu semuanya bisa? Bukankah rebus kolor bolong aja kamu itu gak bisa, apalagi gantiin semua kerugian saya dan warga saya. Kata Pak Dom, aku yakin aku bisa kok Pak, tenang saja. Nanti juga kalau saya keseleo saya kan langsung penggal kutu Reva yang lagi merokok di sumur sambil iris paha kursi dan rujak obeng buntun serta nyengir dan kocok sirup oli traktor campur urat kadal. Kata Pak Agus, sudah cukup, sudah ya. Sambil marah dan ingin melempar Pak Dom pakai guci berbentuk pantat udin rata. Kata Pak Dom, oh iya Pak, maaf, lupa saya. Sambil pakai sandal berhak tinggi dan goyang geo sambil pakai anting juga diketek jebloknya, dan pakai tato bergambar Barbie sedang ngompol di pantatnya. Kata Pak Agus, setelah Pak Dom pulang, dia menggerutu dengan serutu buntung, dasarnya lihat tuh, si Pak Dom, kayak domba banci deh, kelakuannya, sebel saya, sambil jalan terus. Sambil menggerutu terus, tapi kali ini menggerutunya dengan nyamuk konter. Hingga akhirnya Pak Agus pun kesandung dan menindih kodok yang lagi pacaran dengan paku payung. Dan Pak Agus pun berkata pada kodok, oh Pak Kodok, minta maaf ya, saya tadi nindihin kamu, karena saya tadi kesandung Pak Dok. Kata Pak Kodok, lain kali kalau kesandung langsung jungkir saja 7 kali dan nyengirlah 4 menit menghadap utara sambil jongkok lalu bulatlah dengan spanduk steam motor gitu Pak Agus. Kata Pak Agus, iya deh, saya paham. Sambil di dalam hatinya Pak Agus bilang, kalau gak kasihan saya kan smackdown ala Cirebon ini Pak Kodok, nyebelin saja. Setelah itu Pak Agus melanjut jalan lagi dan jalan terus hingga akhirnya sampai juga di rumah, lalu terlentang tiduran karena capek. Setelah itu dia pun tidur dan tamat sudah ceritanya, hehe. Tapi sebelum tamat, Pak Dom datang dengan membawa 80 truk uang koin 100 perakan dan dikasih langsung ke Bapak Agus sebagai ganti rugi semuanya. Dan Pak Agus pun langsung keluar dan terkejut bahagia sambil mangap melihat uang koin 80 truk di depan rumahnya. Sampai-sampai nyamuk WC capung musola dan sandal jepit buntung masuk ke mulutnya pun gak sadar. Hingga akhirnya, Pak Dom dan Pak Agus pun langsung setuju dan deal perjanjiannya dengan si Pak Dom.
dan tamat sudah ceritanya. Bye bye.